Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyumas. Hari ini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual 2.3 supervisi akademik. Perkenalkan, saya Arsan Kesani dari SMP Negeri 4 Purwokerto. Saya Nikmat Dwi Hastuti dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Saya Ani Yuli Indriati dari SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto. Hari ini pada demonstrasi kontekstual akan menjadi 3 tahap. Kita akan dibagi 3 tahap. Yang pertama sebagai pengamat atau supervisor, kemudian sebagai coach, dan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Arsan, apa kabar? Alhamdulillah. Ya. Pak Arsan, sebelum kita mulai proses coaching pada siang hari ini, saya nanti akan berlaku sebagai supervisor ya Pak, atau pengamat yang akan melihat Pak Arsan coaching dengan coaching nanti. Nah, di tahap coaching ini nanti ada 3 sesi ya Pak Arsan. Yang pertama pra-supervisi, yang kedua supervisi, kemudian yang ketiga adalah pasca supervisi. Namun sebelum Pak Arsan memulai coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik observasi atau penilaian yang nanti kita akan lakukan nih Pak. Dalam prosesnya nanti ada prinsip-prinsip dari seorang coach yang harus dimiliki. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, memaksimalkan potensi. Tentunya saya yakin sekali Pak Arsan sudah memiliki kompetensi inti ini untuk melakukan coaching, yaitu dengan hadir sepenuhnya di sesi nanti coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa ya Pak ya. Ya. Baik Pak, selanjutnya sebelum dimulai ada beberapa proses coaching yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kira-kira nanti kompetensi coaching apa yang ingin Pak Arsan kembangkan? Kalau dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kadang karena kita itu dari situ kan kita baru bisa menggali apa potensi yang dimiliki oleh coaching gitu. Oke. Kemudian apa lagi Pak? Berarti selain itu juga mendengarkan, karena dari awal mendengarkan itu kan berarti kita baru bisa memproses ya, apalagi dengan skema tadi rasa itu kan berarti kita menerima terus mengelola informasi, terus kita baru bisa mengajukan pertanyaan dari kita mendengar dulu tadi. Ya, mendengarkan dengan rasa. Oke. Oke Pak Arsan. Kemudian bagian kompetensi spesifik apa yang ingin diobservasi? Nanti berarti pada bagian mendengarkan dengan aktif menggunakan rasa tadi, karena itu nanti kita bisa menyimpulkan kalau kita bisa mendengar dari apa yang disampaikan oleh coach. Oke Pak, baik. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Kalau indikator dan pencapaiannya jelas, kita ingin coach itu mampu menggali dan mengenali potensi dirinya, sehingga nanti sudah ada permasalahan dia bisa memecahkan solusi atau menemukan solusi dari setiap apa yang dia temukan. Oke Pak Arsan, saya berharap nanti pada proses percakapan bisa berjalan dengan baik ya Pak, dan lancar sesuai dengan indikator atau pencapaian tujuan yang ingin Bapak lakukan terhadap proses coaching. Ya, silakan Pak, saya monggo untuk persiapan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arsan. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, siang ini kita ketemu lagi karena kemarin seperti ada sesuatu hal yang ingin diperbincangkan, kita diskusikan. Siapa tahu nanti dari diskusi kita atau Bu Ani dapat pencerahan atau mungkin solusi yang terbaik dari apa yang dihadapi oleh Bu Ani.
Monggo Bu Ani mau menceritakan apa ini? Ya betul Pak, ini saya sebenarnya ada masalah ya Pak. Sudah saya pikirkan juga karena ini masalah salah satu siswa saya itu yang tadinya anaknya ceria, kemudian anaknya itu suka humoris, ya, murah senyum, kemudian juga aktif di kelas, itu tiba-tiba berubah atau menurun drastis, jadi semangat belajarnya itu kurang gitu Pak. Jadi yang saya lihat ternyata sekarang itu di kelas itu murung, kemudian jadi pendiam sekali, kemudian ketika diajar itu dia sukanya tiduran itu, kemudian kalau bertemu papasan dengan guru juga beda sekali dengan pas sebelum ini. Jadi anaknya jadi pendiam sekali, semangat belajarnya menurun sekali Pak. Nah itu masalahnya ternyata seperti itu, dan saya dapat kabar juga dari guru-guru yang lain, ternyata tidak hanya pas saya masuk kelas saja, tapi ada beberapa guru juga merasakan perubahan tersebut, gitu Pak Arsan. Baik, jadi tujuan utamanya hari ini adalah untuk Tujuan utamanya saya kepengen anak tersebut bangkit lagi atau termotivasi lagi, semangatnya meningkat lagi seperti semula gitu loh Pak. Karena memang anaknya tadinya itu betul-betul semangat sekolah begitu. Jadi nanti kita mendiskusikan tentang semangat anak ini, ada anak muridnya Bu Ani yang berbeda ya dari sebelum-sebelumnya yang terus dulu terlihat semangat, ceria, tiba-tiba kok jadi pasif, tidak mengikuti dengan baik, suka melamun dan lain gitu ya. Oke. Menurut dari pengamatan Bu Ani selama ini nih, ini anak ini kira-kira apa sih yang menyebabkan kok anaknya tiba-tiba berubah sih? Nah ini juga saya hanya ini dulu ya Pak, faktor-faktor penyebabnya itu kemungkinan ya Pak ya. Kemungkinan itu yang pertama itu anaknya mungkin ada masalah yang terpendam, yang tidak bisa diceritakan, bahkan mungkin dengan orang tuanya sendiri masalah tersebut tidak disampaikan gitu. Jadi ada masalah terpendam yang berat begitu ya Pak. Kemudian yang kedua juga kemungkinan ada masalah dengan teman sekelasnya mungkin ya. Ada masalah dengan teman sekelasnya sehingga seperti itu. Kemudian juga kemungkinan tidak percaya diri begitu Pak. Iya mungkin seperti itu dari pengamatan saya. Kalau dari kondisi belajar di rumah sudah dicoba kondisi belajar di rumah saya sudah menanyakan ke orang tua juga seperti itu Pak. Jadi ketika di rumah pun anak itu sudah tidak mau belajar. Iya. Berarti sudah mirip-mirip ya, berarti bukan, kan kadang ada beberapa anak yang memang di rumah kelihatannya rajin, tiba-tiba di sekolah beda, atau mungkin sebaliknya. Tapi kalau ini memang di rumah pun juga mengalami hal yang sama, ada penurunan fokus belajarnya, istilahnya tidak enggan untuk bergaul dengan temannya, pasif dan semacamnya gitu ya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, kemudian Ibu ada itu nggak, ada beberapa mungkin saran atau mungkin rencana strategi untuk anak ini tuh biar bisa kembali aktif itu gimana, ada nggak kira-kira? Iya Pak, saya sih punya rencana ya Pak. Nanti akan memanggil anak tersebut, ngobrol, saya ajak ngobrol empat mata ya Pak. Mungkin barangkali dengan diajak ngobrol empat mata dia mau menceritakan masalahnya. Nah kemudian saya juga nanti akan berkoordinasi juga dengan guru BK, untuk guru BK juga untuk menangani masalah tersebut ya. Mungkin dari guru BK juga akan memanggil anak tersebut, dan kemudian juga saya akan menelusuri atau menanyakan ke teman-teman dekatnya Pak. Karena barangkali ada teman dekatnya yang tahu permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Kemudian mungkin itu yang akan saya rencanakan Pak. Ya. Selain itu kira-kira punya nggak? Itu kan tadi kan ke anak, di luar itu ada lagi.
rencana saya selanjutnya ini Pak. Tadi kan beberapa anak ya Pak. Ini rencananya akan membuat surat pemanggilan orang tua gitu ya. Nanti saya akan meminta dari kesiswaan, dari BK nanti untuk membuat jadwal pemanggilan orang tuanya untuk datang ke sekolah. Jadi nanti dari kami kepingin konfirmasi juga kepada orang tuanya, barangkali orang tuanya juga merasakan anaknya itu kok sekarang jadi pemurung, jadi tidak aktif, jadi pasif di kelas begitu. Mungkin orang tuanya juga tahu permasalahannya sehingga kami bisa saling berdiskusi bersama dengan orang tua gitu Pak. Ya, baik. Jadi sudah disampaikan beberapa rencana ya, strategi dari Bu Ani, karena ini anak kan sebelumnya tidak seperti ini, tapi kok sekarang terus jadi aktif atau pasif di kelas dan sebagainya. Kemudian untuk dapat mencapai rencana-rencana dari disampaikan oleh Bu Ani, kira-kira komitmen apa ataupun mungkin juga dukungan apa yang diperlukan dari Bu Ani? Iya Pak, komitmen saya ya ini nanti saya akan segera mewujudkan rencana. Jadi dalam waktu dekat insya Allah nggak sampai 1 minggu ya Pak, karena ini memang saya kasihan kepada anak tersebut yang tadinya kok drastis banget menurun ya, motivasinya turun sekali. Jadi saya kepinginnya nanti segera cepat diselesaikan, tidak sampai 1 minggu lah, 3 harian ya Pak. Nanti 3 harian lagi nanti saya akan rencana tersebut akan saya realisasikan, terutama nanti saya tentunya perlu mendapat dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, karena nanti rencananya saya juga akan mengundang orang tuanya untuk datang ke sekolahan, kemudian juga dari kesiswaan ya Pak, kemudian dari guru BK tentunya yang nanti akan mendampingi ketika orang tuanya datang ke sekolahan gitu Pak. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ani bahwa memang ada beberapa bentuk yang dukungan ya, karena kita bagaimanapun tidak bisa berjalan sendiri. Selain dari kita juga ke anaknya, juga ke kepala sekolah, juga siswaan, bahkan ke orang tua juga ikut dilibatkan, karena bagaimanapun memang tujuannya untuk anak ya, bukan untuk kita sebagai pribadi, tapi untuk masa depan anak. Baik, Bu Ani tadi sudah dipaparkan dengan lengkap dan jelas rencana, strategi dan komitmen dari Bu Ani. Kemudian ada mungkin yang perlu ditambahkan lagi? Saya rasa cukup Pak. Oke, cukup ya. Jadi kalau cukup, terima kasih. Berarti hari ini kita sudah mendapatkan hasil, kesimpulan dan solusi dari tadi permasalahan yang diungkapkan oleh Bu Ani. Semoga beberapa rencana ini bisa segera terrealisasikan dan Bu Ani dapat segera mewujudkan beberapa rencananya agar semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu Bu Ani. Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas waktunya Bu Ani dalam sesi diskusi kali ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Aksan, tadi saya sudah mengamati percakapannya Pak Aksan dengan Koji. Sebelum saya sampaikan ingin menanyakan beberapa hal Pak Aksan. Ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dan indikator ketercapaian pengembangan coaching yang diinginkan? Tadi saya dengan Bu Ani selaku coach sudah berdiskusi banyak hal tadi, yang terutamanya tadi terkait permasalahan semangat belajar anak itu menurun ya, yang semula anak ini ceria, aktif, kemudian tiba-tiba kok murung, terus pasif di kelas, jarang ngobrol dengan teman-temannya. Supaya kami tadi diskusi, terus saya coba menggali berdasarkan dari informasi yang saya dapatkan dari Bu Ani, juga tadi ada informasi dari orang tua juga mengalami hal yang sama di rumah. Anak ini juga mengalami hal yang sama, tidak hanya di sekolah. Jadi saya berusaha mengorek lebih dalam apa yang rencana-rencana yang nanti disampaikan oleh Bu Ani, mau melakukan apa saja untuk bisa mengembalikan ya anak ini kepada porsinya, pada dirinya yang sebelumnya. Gitu Bu. Ya, jadi Pak
Arsan sudah sesuai ya dengan sudah mengungkapkan prinsip-prinsip kemitraan ya, terbukti tadi sudah ngobrolnya sudah setara, kemudian tidak ada perbedaan strata, kemudian juga sudah proses kreatif di mana sudah berusaha menggali dari Koci untuk menemukan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Ani tersebut ya. Kemudian Pak Arsan juga sudah melakukan beberapa yang tadi disampaikan, ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Kemudian sebagai pendengar yang aktif juga. Kemudian untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Untuk kompetensi yang perlu itu selalu dari diri saya masih mendengarkan ya, mendengarkan secara aktif itu agar dari situ kan kita mendapatkan informasi. Kalau kita kadang tidak mencatat ataupun hanya sambil lalu, jadi mungkin tidak bisa kita tangkap maksud dan tujuan tadi apa. Tadi ketika saya di sana sudah sedikit mulai mencatat itu permasalahannya apa, terus apa aja yang dilakukan dari situ. Jadi ya itu sih paling yang perlu ditingkatkan lagi. Untuk dari mendengarkan kita bisa mengelola dengan skema rasa itu kan, kita bisa menerima terus menyimpulkan, terus akhirnya memberi pertanyaan berbobot dari apa yang disampaikan oleh coach gitu. Oke. Jadi yang ingin dikembangkan sepenuhnya lagi adalah mendengarkan secara rasa ya Pak ya, untuk memaksimalkan agar nanti lebih semakin menguatkan dalam memberikan pelayanan saat coaching ya Pak ya. Iya. Saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal kepada Pak Arsan untuk nantinya kita bisa memberikan proses coaching yang terbaik sesuai harapan dari coach kita. Dan terus tetap menggunakan prinsip TIRTA ya Pak ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana tindakan, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Terima kasih Pak Arsan sudah menyempatkan waktunya, sudah berproses sangat luar biasa. Semoga nanti dampaknya akan sangat baik dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.